Shalom untuk kita semua. Melalui video ini saya mau berbagi pembelajaran firman untuk kita, yaitu firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21 ya. Saya akan menerangkan firman Tuhan ini dalam terang topik makanan dan minuman adalah pemberian Tuhan. Sekali lagi, topiknya makanan dan minuman adalah pemberian Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan untuk kita. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan ini. Untuk teman-teman semuanya, dalam bagian ini kita akan menemukan betapa para murid ya, mereka itu sepertinya merasa lebih tahu yang terbaik daripada Mesias, daripada Yesus Kristus sendiri. Padahal kita tahu sama-sama ya, Mesias itu adalah anak Tuhan. Mesias itu menurut Kolose pasal 1 pencipta, Yesus Kristus sendiri. Sehingga tentu itu adalah sebuah kesombongan ya, jika kita merasa kita lebih tahu yang terbaik daripada Tuhan kita sendiri, daripada Mesias kita. Sebaliknya orang yang rendah hati ya, bukan sombong, orang yang rendah hati tentu adalah orang yang mendengarkan Tuhan. Orang yang menjalankan instruksi dari Tuhan atau mengaplikasikan perintah Tuhan yang diberikan kepadanya. Tuhan mau kita semua menjadi tipe yang seperti ini. Orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang sombong, yang merasa lebih tahu yang terbaik untuk hidup ini atau untuk hidup orang lain. Teman-teman semua, Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis ini menjadi latar belakang dari bagian ini karena kesetiaan Yohanes Pembaptis kepada perjanjian Tuhan. Karena komitmen Yohanes Pembaptis kepada perjanjian perkawinan, maka Yohanes dibunuh. Itu bisa kita baca ceritanya mulai ayat 1 sampai 12 ya. Yohanes dibunuh. Sesudah Yohanes dibunuh, murid-murid Yohanes menguburkannya. Lalu kelanjutannya mulai ayat 13. Dikatakan dalam ayat 13 itu, setelah Yesus mendengar berita itu tentang Yohanes yang sudah dibunuh dan dikuburkan ya, menyingkirlah Yesus dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Teman-teman, apa yang mau saya fokuskan di ayat ini adalah ungkapan ke tempat yang sunyi ya. Ini sebenarnya artinya to a desert
place seperti itu ya, padang gurun itu lebih tepatnya. Terkadang kata yang sama ini diterjemahkan dengan padang belantara seperti itu. Jadi itulah tempat di mana Yesus pergi, Yesus berada dalam ayat ini. Sehingga apa yang mau ditekankan melalui padang gurun atau padang belantara ini adalah tempat yang kosong, ya, tidak ada apa-apa di sana. Artinya, tempat ini tidak mampu menopang kehidupan. Tempat ini tidak mampu menyokong kebutuhan kehidupan manusia. Topik kita, makanan dan minuman adalah pemberian Tuhan. Seperti itu ya. Yesus ada di tempat yang tidak mampu memberi apapun, menopang kehidupan. Yesus ada di situ, di tempat itu sendirian. Itu informasinya. Lalu kemudian dikatakan orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Teman-teman semua, orang-orang ini rupanya mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Ya, mereka mendengarkan pengajaran Yesus, kemungkinan besar mereka juga sudah tahu tentang Yohanes Pembaptis yang sudah dibunuh, dan mereka juga tahu Yesus pergi sesudah Yohanes Pembaptis dibunuh itu. Seperti itu ya. Lalu kemudian sesudah mengetahui situasi yang seperti apa yang mereka lakukan, ayat ini katakan mereka mengikut Yesus, ya. Mereka mengikut Yesus. Yesus menyingkir sesudah Yohanes Pembaptis dibunuh. Tetapi apa yang mereka lakukan menarik, mereka justru mencari Yesus untuk mengikut Yesus ke tempat itu. Apa yang signifikan dalam bagian ini adalah Yesus tidak ada di lokasi yang penting. Yesus tidak ditemukan di lokasi yang umum, ya. Yesus tidak mudah untuk ditemukan karena Yesus sendiri sudah ada di padang belantara atau padang gurun itu. Lalu kemudian ayat 14 katakan kepada kita, ketika Yesus mendarat, Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Baik. Ungkapan Yesus melihat, ia melihat. Ini bermakna ya, Yesus melihat dan mengerti sesuatu dengan cara yang benar. Itu maknanya. Ya, Yesus melihat lalu kemudian dia mengerti sesuatu dengan cara yang benar. Dan karena Yesus mengerti sesuatu, Yesus paham sesuatu, dikatakan maka tergeraklah hatinya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di sini Mesias kita Yesus disebabkan oleh sesuatu, dia menjadi berbelas kasihan kepada kelompok manusia yang ramai yang datang mengikutinya sampai ke tempat itu, padang gurun, padang belantara itu. Sepertinya orang-orang ramai ini mereka punya ketertarikan kepada Yesus dan mungkin itu karena Yesus mampu melakukan mukjizat. Yesus memiliki kuasa seperti itu. Meski apa yang ditekankan oleh Alkitab kita bukanlah tentang mukjizatnya ya, tetapi lebih banyak tentang pengajaran dan juga karya Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Artinya apa? Artinya teman-teman semua, orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, dia tentu akan menghabiskan waktunya dengan firman Tuhan seperti itu. Bukan menghabiskan waktunya untuk mencari mukjizat, bukan. Bukan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang menyenangkan dirinya, bukan. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, dia akan menghabiskan waktunya dengan firman Tuhan. Seberapa sibuk pun kita, ya, seberapa banyak pun permasalahan kita ataupun keluarga kita, perhatikan baik-baik teman-teman semua, mempelajari firman Tuhan akan membuat hidup kita semakin lebih baik, semakin lebih efisien, punya manajemen waktu yang baik, ya. Kebaikan-kebaikan akan hadir, muncul dalam diri kita. Sekarang perhatikan teman-teman semua. Perhatikan orang-orang yang banyak ini, mereka datang kepada Yesus dan kemudian Yesus tergerak hatinya. Apa yang Yesus lakukan? Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini adalah satu kata untuk menerangkan tentang restorasi, ya. Restorasi. Maknanya apa? Maknanya menempatkan sesuatu ke dalam tatanan Tuhan. Itu maknanya, ya. Saya mau terangkan seperti ini kepada kita. Tuhan mencipta manusia bukan supaya manusia mati, benar ya? Tuhan mencipta manusia bukan supaya manusia mati, tetapi supaya hidup. Sehingga hidup itu adalah tatanan Tuhan bagi hidup kita, bagi manusia. Tuhan mencipta manusia bukan supaya sakit. Tuhan mencipta manusia bukan supaya manusia cacat, tapi supaya manusia itu sembuh dan baik. Sehingga
kondisi sembuh dan baik itu adalah tatanan Tuhan untuk kehidupan manusia. Karena itu kata menyembuhkan di sini maknanya menempatkan sesuatu ke dalam tatanan Tuhan, milik Tuhan, tujuan Tuhan. Sehingga ini membawa renungan penting kepada kita. Apa itu? Apakah kita menginginkan tatanan Tuhan di dalam hidup kita? Teman-teman ingin nggak? Teman-teman mau nggak tatanan Tuhan di dalam hidup teman-teman semua? Jika teman-teman katakan ya saya ingin, berarti teman-teman akan menjadi seseorang yang gigih dan rajin mempelajari firman Tuhan. Itu akan pasti ya. Karena rajin mempelajari firman Tuhan akan membawa tatanan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Jika hidup kita di luar tatanan Tuhan, ya, jika hidup kita di luar tujuan Tuhan saat ini, maka kita harus berubah. Kita harus berubah. Dan firman Tuhan itu adalah alat untuk membawa perubahan hadir di dalam hidup kita. Firman Tuhan itulah alatnya. Sehingga melalui firman Tuhan, God's leadership akan terlihat dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan, kepemimpinan Tuhan akan terlihat di dalam hidup kita semuanya. Selanjutnya ayat 15 dikatakan, menjelang malam. Ini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ya, terjemahan baru. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya, maksudnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Teman-teman, saya mau katakan ini adalah ayat yang sangat amat menarik. Saya akan terangkan kepada kita, ya. Saya akan terangkan kepada kita. Mereka sama-sama tahu bahwa mereka ada di padang gurun yang tandus. Tempat yang tidak menyokong kehidupan mereka. Tempat yang tidak bisa memberikan kepada mereka makanan dan minuman. Ya, mereka ada di tempat seperti itu. Tapi, ada tapinya. Mereka tidak memahami apa pentingnya lokasi itu. Di situ persoalannya. Ya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Yang pertama, ungkapan tapi menjadi malam. Teman-teman semua, kata ini mengimplikasikan sebenarnya situasi ketika itu ya, sebenarnya situasi ketika itu sudah benar-benar malam, gelap, darkness ya. Sebenarnya saat itu sudah benar-benar malam dan gelap. Tempat itu sunyi, hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat memberi makan desa-desa. Saya mau katakan kepada kita semua teman-teman, perkataan ini bukanlah perkataan seorang murid yang baik. Ya. Perkataan ini bukan gaya seorang murid yang baik. Masa seorang murid berkata kepada gurunya, suruhlah orang banyak itu pergi. What? Seorang murid berkata kepada gurunya, suruhlah orang banyak itu pergi. Seorang murid seharusnya menunjukkan ketergantungannya kepada gurunya. Seorang murid seharusnya menunjukkan ketergantungannya kepada Mesiasnya Yesus. Seorang murid seharusnya melakukan apa yang diinstruksikan Yesus, bukan menyuruh Yesus melakukan instruksi si murid itu sendiri. Bukan seperti itu ya. Sehingga ini pembelajaran penting bagi kita. Kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri teman-teman. Kita tidak bergantung kepada pemahaman kita sendiri. Tetapi kita bergantung kepada Yesus melalui firman-Nya, melalui instruksinya yang mau Dia sampaikan kepada kita. Itulah murid. Lakukan instruksi Yesus. Bukan kita kasih instruksi kepada guru kita. Seperti yang ada dalam ayat ini. Ketika sudah malam, gelap. Mereka katakan tempat ini gurun. Padang belantara, tidak ada apa-apa di sini. Apa implikasinya? Saya mau katakan, terangkan kepada teman-teman semua. Implikasinya ini, dari sudut pandang murid itu, ya, dari sudut pandang para murid ini, batas waktu untuk mereka bisa ada di sana sudah lewat. Mereka seharusnya sudah meninggalkan tempat itu sejak dari tadi, long before, ya. Mereka seharusnya sudah tidak di sana lagi. Sehingga mereka katakan, suruhlah orang banyak ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Send away, ya. Send away, suruh pergi. Ada yang terjemahkan dismiss, bubarkan mereka. Bubarkan. Apa yang ada dalam pikiran para murid ini, teman-teman? Apa yang ada dalam pikiran mereka? Ini sudah malam, ini sudah gelap, tempat ini tidak menyediakan apapun bagi mereka. Apa yang ada dalam pikiran para murid? Mereka sudah ada di sana dalam waktu yang sudah termasuk lama.
dan mereka tidak ada memiliki makanan apa-apa. Mungkin saat itu Yesus sedang menyembuhkan di sana. Mungkin saat itu Yesus sedang mengajar mereka di sana. Mungkin Yesus sedang beraktivitas tertentu, melayani mereka. Tetapi para murid komplain tentang makanan untuk orang banyak itu. Teman-teman, tidak ada yang komplain loh tentang makanan selain para murid sendiri. Yang 5.000 orang itu gak ada yang komplain. Yesus tidak ada yang komplain. Hanya murid yang komplain tentang makanan itu. Sehingga murid ini seakan mereka sudah sangat cukup untuk situasi yang sedang terjadi di sana. Murid itu seakan tidak berharap lagi ada pengajaran Yesus. Murid itu seakan tidak berharap lagi ada orang yang disembuhkan. Karena apa? Karena situasi. Situasi mereka butuh makan. Murid ini dalam pikiran mereka menempatkan fisikal di atas spiritual. Tidak ada yang berpikiran seperti itu selain mereka sendiri, yaitu murid itu sendiri. Gak ada. Yesus tidak, orang-orang lain juga tidak. Lalu kemudian kita lihat ayat 16. Apa yang terjadi dalam ayat 16? Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kata Yesus. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Teman-teman semua, ayat ini mau menjelaskan kepada para murid itu dan juga kepada kita bahwa kelompok yang banyak itu, kelompok orang banyak itu ada di tempat itu untuk satu alasan. Nah, ya. Untuk satu alasan, ya. Ketika para murid mau membubarkan mereka dari tempat itu, Yesus berkehendak supaya mereka tetap ada di situ. Ketika apa yang ada di dalam pikiran para murid adalah makanan, apa yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus? Yesus katakan tidak perlu mereka pergi dari tempat ini. Mereka mau pergi hanya gara-gara untuk makanan. Tidak perlu pergi, kata Tuhan Yesus. Kamu harus memberi mereka makan di sini. Teman-teman semua, perspektif murid ya jelas sekali berbeda dengan perspektif Mesias Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mau katakan tidak ada alasan untuk pergi dari sini. Kenapa? Karena ada tujuannya, ya, ada tujuannya kenapa mereka datang ke sini. Yesus katakan sekali lagi, tidak ada alasan mereka pergi dari sini. Perenungan untuk kita semua teman-teman. Perenungan, apakah hal seperti juga terjadi dalam hidup kita? Kita punya satu perspektif. Karena perspektif kita itu kita berdoa seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan punya hal yang berbeda tentang kita. Tuhan punya hal yang berbeda untuk kita. Jika seperti itu situasinya, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang bijaksana kita lakukan adalah berhenti berpikiran seperti perspektif kita. Dengarkan firman Tuhan, cari instruksi Tuhan untuk kita lakukan, cari wahyu Tuhan untuk hidup kita melalui apa? Firman Tuhan tentunya yang ada dalam Alkitab kita, supaya terjadi perubahan yang mulia di dalam hidup kita. Itu seharusnya kita lakukan. Sehingga Yesus di sini katakan kamu harus memberi mereka makan. Ingat, tempat itu tidak menyediakan apa-apa. Ingat, mereka tidak mempersiapkan jumlah makanan yang melimpah untuk memenuhi keinginan Yesus Sang Mesias kita. Ayat 17 katakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka katakan, kita tidak punya di sini apapun. Tidak punya di sini kecuali 5 roti dan 2 ikan. Mendengar itu apa kata Tuhan Yesus? Ayat 18, Yesus katakan, bawalah kemari kepadaku. Teman-teman, kita perhatikan ini baik-baik. Para murid tadi katakan, mari kita bubarkan mereka. Ya, mari kita bubarkan mereka dari sini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di tempat ini. Tempat ini tidak menyokong untuk kehidupan kita, memberi makanan dan minuman, tidak ada. Padahal apa, teman-teman? Yesus ada di sana loh. Padahal pencipta itu ada di sana loh. Yang berkuasa itu ada di sana loh. Tetapi mereka kata, mari kita bubarkan. Tempat ini gak ada yang bisa mendukung kita. Para murid berpikir hanya ada 5 roti. Hanya ada 2 ikan. Untuk kita pun ini gak cukup. Itu perspektif para murid, ya kan? Tetapi Yesus katakan, bawa kemari kepadaku. Artinya apa? Stop dalam perspektifmu. Bawa kemari kepadaku. Ayat 19. Ini ayat yang sangat penting. Lalu disuruhnya, maksudnya Yesus, orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat.
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan Yesus mengucap berkat. Ini yang menarik teman-teman. Saya mau terangkan ini kepada kita, ungkapan mengucap berkat. Ada apa dengan ungkapan ini? Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani, ungkapan ini artinya mengatakan sesuatu yang baik tentang Tuhan. Kira-kira bagaimana ini mengatakan sesuatu yang baik tentang Tuhan? Tuhan, engkau mampu. Ya. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, itu mengatakan sesuatu yang baik tentang Tuhan. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani, kata berkat ini berasal dari ungkapan kata yang bermakna membawa apa yang ada di surga ke bumi. Teman-teman, pertanyaan, siapa yang mampu melakukan ini? Ya. Ada di antara kita teman-teman yang mampu melakukan ini, membawa apa yang ada di surga ke bumi. Tentu nggak ada manusia yang mampu selain Tuhan sendiri, Yesus Kristus sendiri membawa apa yang ada di surga ke bumi. Sehingga saya mau katakan kepada kita, ini adalah pemeliharaan surgawi. Ini adalah supranatural, dan topik tadi makanan dan minuman adalah pemberian Tuhan, Makanan dan minuman adalah pemberian Tuhan. Sehingga melalui kebenaran ini, saya kurang setuju, mohon maaf untuk teman-teman semua. Saya kurang setuju untuk tafsiran yang mengatakan para murid mengumpulkan makanan yang ada dari 5.000 orang itu untuk dimakan bersama-sama. Jadi makanan itu berasal dari mereka sendiri, 5.000 orang itu. Makanan dikumpulkan dari mereka, lalu mereka bagi bersama-sama, dan sesudah selesai mereka makan, jumlah makanan yang terkumpul tersisa 12 bakul. Sehingga melalui tafsiran yang seperti itu ditekankan jiwa berbagi kepada sesama. Ada tafsiran seperti itu. Saya mau katakan sepertinya bukan itu yang mau ditekankan dalam bagian ini, mohon maaf. Bukan itu yang mau ditekankan dalam bagian ini. Kita tidak boleh lupa mereka ada di padang gurun. Tempat yang tidak menyediakan apa-apa. Mereka pergi ke sana untuk satu tujuan. Yesus pergi ke sana untuk satu tujuan. Tetapi ketika Yesus Mesias kita membawa apa yang ada di surga ke bumi, mengucap berkat, apa yang terjadi? Ayat 20, yang terjadi mereka semuanya makan sampai kenyang, sampai puas. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Teman-teman semua, Yesus membawa apa yang ada di surga ke bumi, akibatnya mereka makan dengan puas. Kepuasan ini berakar kepada pengenalan akan pemeliharaan Tuhan, Pengenalan akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan mampu, Tuhan engkau mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kepuasan ini berhubungan dengan sukacita orang-orang yang mengenal Tuhan. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Lalu ditemukan ada 12 bakul penuh. Ayat 21. Keterangan disampaikan kepada kita, yang ikut makan ketika itu kira-kira 5.000 laki-laki. Nggak termasuk perempuan dan anak-anak. Teman-teman, angka 5.000 ini terkait dengan liberty, freedom, being in God's will. Mereka pergi ke sana supaya kehendak Tuhan nyata, supaya mereka ada di dalam kehendak Tuhan. Melalui proses itu kepada kita ditunjukkan Yesus adalah Tuhan yang berdaulat di dalam hidup manusia. Yesus adalah Tuhan yang berdaulat di dalam hidup 5.000 orang lebih ini. Dan juga dalam hidup kita. Firman ini mengajak kita untuk mengalami tujuan Tuhan. Mari kita semua mengalami tujuan Tuhan. Memiliki tatanan Tuhan dalam hidup kita. Alamilah kehendak Tuhan. Miliki kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Dengarkan instruksi dari Tuhan. Benar ya? Dengarkan instruksi dari Tuhan. Pelajari firman Tuhan supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Tanpa mempelajari firman Tuhan kita nggak bisa. Kita nggak bisa melayani Tuhan dengan baik. Tentang makanan, tentang minuman, semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan berkuasa mengaruniakannya kepada kita. Dalam segala situasi. Bahkan di padang gurun sekalipun. Bahkan di padang belantara sekalipun. Kiranya pembelajaran firman ini bermanfaat dan membawa berkat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.